Sedekah itu menghilangkan. Nah, kita nggak tahu, sudah hati-hati. Yang namanya musibah yang namanya kesialan bisa di mana aja. Kita sudah di pinggir jalan nih. Ada jaminan nggak kita selamat? Nggak ditabrak mobil? Ada jaminan nggak? Nah, bisa jadi kita lagi diri, tak tahu apa, mobil melengos, bisa nggak? Bisa. Nah, ternyata kita diri di pinggir jalan nih. Ada mobil melengos ke pinggir. Bisa selamat nggak orang? Bisa, kalau di sebelahnya ada tiang listrik. Tiang listrik inilah yang menyelamatkan dia dari tabrakan mobil. Nah, bisa jadi sedekah ini yang akan menyelamatkan. Kita nggak nyadar kan tiap hari kita pergi ke kantor, ke kerja, terus lama kita naik motor, pakai tabrakan, sampai nabrak orang. Itu kan apa? Itu Allah masih kasih sedekah. Paling banyak pas sedekah di bulan mulia ini. Apalagi kita kerjakan di bulan Rajab, banyak apa? Tadi apa? Puasa, sedekah, kemudian perbanyak sholat sunnah, tambahin. Kemarin qobliyahnya masih malas, tambahin. Fungsi sunat qobliyah bajia itu untuk nambel, Pak. Untuk nambel yang namanya kadang kita masakan kayak kurang garam nih, tambahin. Oke, yang agak bolong nih, ditambahin. Pakai sholat sunat qobliyah dan ba'diyah, fungsinya untuk nambelin yang kurang-kurang ketika sholat wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahkan sunnah-sunnah itu. Kenapa? Sunnah-sunnah itulah yang menyebabkan amal manusia jadi bagus. Seperti bahas kita dulu nih, rumah yang cakep apanya? Rumah yang cakep apanya? Ornamennya. Rumah bapak asal ada pondasi, ada tembok, pintu, genteng, jadi nggak rumah? Jadi S sama aja kan? Ada pondasi kok. Dan cuma yang bikin bagus apa? Pagernya bagusin, kemudian apa itu? Catnya dibagusin kan. Nah, amal-amal sunnah itulah yang menyebabkan orang itu bagus di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tuh sholat sunat duha. Sholat duha itu fungsinya satu, sebagai rasa syukur kita atas nikmat persendian yang telah Allah berikan kepada kita. Kita sudah bahas dulu nih, ya kan? Sholat sunat fajar, sholat sunat banyak lah. Ya, apalagi yang bisa qiyamul lail. Hanya orang-orang pilihan yang bisa bangun malam. Hanya orang-orang pilihan. Nah, bicara masalah sholat, sebenarnya begini. Pada hakikatnya ketika seseorang sholat itu sebenarnya Allah memang pengen dia sholat. Kenapa? Allah masih menghargai dia, masih ada harganya orang itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah pilih dia untuk bisa sujud, untuk bisa nyebut namanya, untuk bisa meletakkan jidatnya di bumi. Kenapa? Orang ini masih berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang kalau sudah tidak berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dikasih oleh Allah kesempatan dia untuk sujud kepada Allah. Dibikin sibuk, ayo dikasih jor terus gitu kan. Orang yang sudah tidak bisa bersujud kepada Allah, tidak mau sholat, sejatinya bukan cuma karena dia malas sholat, tapi pada hakikatnya Allah sudah nggak mau dia lagi. Dia sudah ada harganya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beruntunglah kita yang masih mau sholat, masih mau sujud, berarti kita masih berharga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita aja pas bagi laki-laki kalau udah dihargain di depan bini, kira-kira gimana? Udah dihargain sama bocah di rumah, dihargain lagi sama istri di rumah, kira-kira apa? Kayaknya terserah mau apa, kan gitu kan? Orang kalau sudah tidak dihormati, sudah tidak dihargai lagi. Nah, bersyukurlah orang-orang yang masih mau sholat, berarti pada hakikat Allah masih kasih dia penghargaan. Ketika kita malas sholat, nah buru-buru ini, waduh, malas sholat. Kenapa? Karena ada masa kita putus tuh, kadang-kadang tahu nggak putus? Rasa malas ibadah. Orang kalau gila ini rajin banget gitu kan? Apa belum waktunya udah datang ke masjid? Wah, ketawa tunggu surga jam 11 udah datang ke musola. Mau kemana? Mau sholat zuhur. Ada kalau jam 11 iman lagi naik. Kalau malas lagi putur, sholat karena baru jam 1. Tanya baru jam 2. Nah, ada nggak pernah begitu nggak? Ya manusia begitu, Pak. Kadang naik, kadang turun. Ya sama seperti itu, suka ada rasa malas. Nah, ketika datang futur itu tanamkan pada diri kita, waduh ini kayaknya saya
udah gak berharga lagi di mata Allah. Gitu kan? Boleh. Karena pada hakikatnya orang yang sudah tidak bersujud kepada Allah, berarti Allah sudah tidak menghargai dia sebagai seorang hamba. Orang kalau sudah tidak dihargai itu sudah mau kemana lagi kita? Kita hidup di bumi Allah, makan dari rezeki Allah. Kemudian di bulan Rajab perbanyaklah baca istighfar. Ya, di bulan Rajab terserah mau baca istighfar yang mana terserah. Paling singkat apa? Astagfirullah. Ingat banyak dosa-dosa kita tuh. Karena pada suatu hari Imam Hasan Al-Basri datangi oleh 4 orang, minta tolong. Ya saya minta doain. Kenapa? Ini saya usaha saya mantap. Warung akan aku laku. Kenapa ya? Kata Imam Hasan Basri, baca istighfar. Terus datang lagi orang. Ya saya minta tolong apa nih? Saya ladang saya nih kering kerontang. Orderan nggak masuk, baik masukin. Gimana caranya? Baca istighfar. Terus datang lagi, ya saya minta tolong apa nih? Kampung saya nggak hujan, pada kering semua. Datang lagi keluarga mana gini. Nah dari 4 orang ini Imam Hasan Basri bilang semuanya harus banyak baca istighfar. Istighfar. Terus protes. Ya saya gimana sih nggak? Kita datang kepadamu itu dengan 4 hal yang berbeda. Kenapa bacanya sama istighfar semua? Apa kata Imam Hasan Basri? Bukannya Allah sudah bilang istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum bid'ah. Banyaklah minta ampun pada Tuhan. Istaghfirullah innahu kana ghafar, dulu dia pengampun. Karena sebenarnya pada hakikatnya semua kesulitan yang kamu hadapi itu pada dasar karena kamu sudah banyak zalim. Entah kepada orang lain, entah kepada dirimu sendiri. Bentuk istighfar itu macam-macam. Ada dalam bentuk istighfar benar-benar kita minta ampun dengan kalimat astagfirullah gitu kan. Ada juga kadang-kadang minta ampun pada Allah tidak dengan menggunakan kata minta ampun, tapi dengan kata lain. Contoh seperti yang dibacakan oleh Nabi Yunus. Ketika di dalam perut ikan, apa yang dia baca? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia ngaku bahwa diri dia zalim. Sebenarnya ungkapan begitu berarti memang beliau itu sudah menyatakan banyak dosa. 40 hari dalam perut ikan, bisa dibayangkan. Dalam perut ikan udah gelap gitu kan, makan apa di dalam perut ikan, udah nggak bisa makan apa di dalam perut ikan. Itu Nabi Yunus tuh, dia ngebayangin gitu Pak, Bapak di dalam rumah nih gelap-gelapan, 40 malam kagak ada cahaya, kira-kira gimana? Ini Nabi Yunus dalam perut ikan 40 hari di dalam perut ikan, kagak ada makanan, boro-boro makanan, gitu kan, di dalam perut ikan gelap gulita. Sampai dia nggak bisa lihat apa nih, tangannya sendiri nggak bisa lihat tangannya gelap di dalam perut ikan. Nah, sering baca itu 40 hari Allah selesaikan, Allah keluar dari perut ikan. Makanya banyak ulama mengajarkan ketika tidak ada masalah yang nggak kelar gitu kan, banyak baca itu. Istighfar itu banyak macamnya. Bahkan kata Rasulullah, kalau mau bacalah Sayyidul Istighfar. Rajanya istighfar. Kata Rasulullah, barang siapa yang siang hari baca Sayyidul Istighfar, pagi hari baca Sayyidul Istighfar, kemudian siang hari dia meninggal, insya Allah dia akan jadi penghuni surga. Barang siapa yang baca Sayyidul Istighfar pada sore hari, kemudian dia meninggal di malam harinya, maka insya Allah dia akan menjadi penghuni surga. Dengan catatan dia yakin dan percaya dengan bacanya. Apa bacanya? Kata Rasulullah, bacanya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Apa? Itu Sayyidul Istighfar, Pak. Kalau bisa berdiamal itu. Kalau kita artikel gini, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau lah Tuhanku. Ini kalau kita artikan gitu kan doa itu enak kalau kita paham, Pak. Boleh nggak? Doa enak lebih yakin kalau kita kenapa harus baca ini gitu kan.
Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku. Wa anta khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini adalah hambamu, aku. Pengakuan. Karena status hamba itu adalah status yang tertinggi. Wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa ahdika mastatu. Aku akan tetap berpegang teguh pada janji-janjiku sejauh yang aku bisa. Aku sudah berjanji untuk beribadah kepadamu. Aku sudah berjanji untuk menyembah kepadamu. Aku sudah berjanji untuk taat kepadamu. Mastatu sebisa kita. Nah, kita kan dapat kadang-kadang ya. Kadang-kadang banyak kali saat kita tinggalin. Nah, kita tetap, walaupun kita kadang suka balas, kita tetap komitmen bahwa kita memang tetap akan berpegang pada janji kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Wa na'ala diqaulika masalatu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri ma sana'tu, dari segala kejelekan yang pernah aku perbuat. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang pernah aku perbuat. Itu juga kalimatnya. Kita yang berbuat, ketika ada yang dilakukan, kita minta pertolongan pada Allah. Abu laka bi ni'matika alayya, aku mengakui bahwa aku banyak mendapatkan nikmat dari Wabu laka bidambi, dan aku mengaku banyak dosa yang telah berbuat. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ampuni aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Nah, pada doa ini, istighfar ini, pertama kita mengakui Allah sebagai pencipta kita. Kita mengakui kita sudah banyak makan nikmat-nikmat Allah. Kita sudah mengakui kita banyak berbuat salah, tapi kita lari bahkan minta tolong kepada Allah. Dan kita mengakui bahwa kita orang yang berdosa, banyak dosa, dan minta